daun ini. Tapi juga binatang juga begitu. Pada waktu kemarau rata-rata semua terserang. Bertelurnya kupu-kupu itu pada waktu musim kemarau. Ketika hujan dia netes, dia makan, dia akan masuk ke tanah. Dan dia terpaksa akan bertelur di sini atau makan ini. Bagaimana cara supaya tempat kita tidak didatangi ular? Itu yang paling penting. Yang pertama, kalau seandainya kita bisa carikan tembakau. Tembakau ini berfungsi untuk mencegah tanah kita ini didatangi ular. Masalahnya tadi, Pak, tembakau itu mahal, betul atau tidak? Kenapa saya buat salah satunya pabrik rokok, Bapak Ibu? Karena satu, saya butuh ampas tembakau supaya bisa saya gunakan sebagai pesnap atau insektisida. Tembakau ini kita taburkan aja di tiap pohon, di batang-batang pohon. 1 sendok. Tapi 1 sendok itu berarti kita per hektar bisa butuh sampai 200 kilo. Tidak terus seperti itu. Musimnya ulat paling banyak kapan? Pada waktu musim penghujan. Nah, ketika ini sudah luka, maka jamur masuk, penyakit masuk, berkembanglah busuk akar. Bagaimana cara mengatasi yang kedua? Ini yang paling penting, drainase. Kenapa setiap tanaman ubi kan pasti tinggi-tinggi begini toh? Salah satunya supaya air tidak masuk ke dalamnya. Terus yang ketiga, yang paling penting, buatkan jadi untuk CPT daun yang betul-betul tanamannya berasal dari tanaman-tanaman yang tidak disenangi ulat dan tidak disenangi serangga apa. Itu kata kuncinya. Kalau Bapak Ibu mau buat CPT terbagus yang memang berfungsi untuk CPT pertumbuhan dan untuk pesnak, untuk pesnak nabati itu, kita harus gunakan minimal 15 macam. Yang paling sering orang gunakan paitan, mimba. Tapi carilah rumput-rumput liar yang lain, yang jauh lebih banyak lagi. Kalau seandainya tadi dikatakan kita butuh 20 kilo per 120 liter. Kalau bisa minimal 15 dan 1,5 kilo atau 1 kilo lebih sedikit per jenis. Apa yang kita ambil? Akar, batang, daun. Ini yang kita gunakan. ZPT itu kerjanya gini loh Bapak Ibu. Jadi ketika ini kita gunakan, kita semprotkan ke sini, daun kita itu baunya itu seperti tanaman yang kita gunakan. Apapun juga boleh. Terus yang kedua, tembakau di sini kalau kita taruh di pangkalnya, kita tabur sedikit-sedikit, itu akan menghambat ulat akan masuk ke dalam tanah, terutama ulat-ulat belayak, ulat-ulat tentara. Itu mengatasi jamurnya supaya dia tidak kena jamur pada waktu musim hujan, gunakan api. Itu wajib. Kalau supaya tidak diserang lagi, gunakan abu besar dengan dosis 5 kilo abu dan 1 kilo garam. Mari, bisa diterima. Ada lagi yang mau bertanya? Mari Bapak, sebentar. Mic-nya turun dulu belakang. Karena air yang kita gunakan adalah air yang mengandung karbohidrat, itu sangat bagus, bisa mas. Tapi beda dengan ini. Tapi karena yang kita ambil dari lontong itu cuma gulanya saja. Jadi airnya kan kalau kita biarkan kan bisa basi berarti dia mengandung makanan bakteri. Nah kalau sebelum dia seperti itu justru tambahkan sedikit, dicampurkan di ZPT boleh, di pakan ternak boleh, tapi dia sudah bukan lagi disebut sebagai air beras, tapi dia air yang mengandung gula. Air mengandung gula. Gula itu makanan bakteri. Kalau dia tidak dikasih bakteri baik, maka yang jadi adalah busuk dan hasilnya keluar lendir. Ciri utamanya keluar lendir. Lendir itu jamur. Nah, kenapa bisa tumbuh itu? Karena rasanya manis. Supaya ini bisa terjadi, bisa baik,
Untuk pengawetan tambahkan tepung, maka tepung beras sedikit 10 liter 2 sendok dicampur. Itu nanti bakteri-bakteri yang khusus yang akan tumbuh di situ berubah dari lendir menjadi cuka. Itu. Terus yang kedua itu lamongan. Kalau tanah merah Bapak Ibu, minta maaf begini. Kita minta maaf ya, ini kita tidak boleh meniru semua. Kembangkan apa yang terbaik di daerah kita masing-masing. Kalau seandainya tanah kita luas, yang terbaik apa? Kalau tanah merah berarti terbagus adalah tanaman kacang. Kenapa kalau merah tanamannya kacang terbagus? Rasanya manis, renyah, besar, pasti. Dan tidak perlu pupuk. Karena kacang bisa ngambil nitrogen dari udara, dia cuma ngambil P dari tanah, sudah selesai. Cukup. Terus yang kedua, kacang itu termasuk tanaman tahan air. Nah, kalau Bapak mau buat 1005, boleh caranya. Tapi berarti Bapak harus menyimpan memberikan sesuatu untuk nahan air. Apa yang bisa nahan air? Itu sekam padi. Tapi minta tolong, sekamnya itu sekam biasa aja, tanpa fermentasi, tanpa apa. Difungsikan sebagai penyerap air. Paham maksud saya? Sekam dengan kayu beda. Kalau kayu itu dimakan buah, dimakan layang. Tapi kalau sekam tidak dimakan layang, karena sekam bukan layang. Jadi perbandingannya berapa? Soalnya buat bedengan panjang 10 meter. Per meter persegi minimal ada 5 kilo sekam miliki. Fungsi utamanya sekam mengikat air, sehingga air tidak habis. Terus yang kedua berikan kompos biasa. Kemudian yang ketiga, lakukan pemupukan berkala. Sekamnya nambah mungkin tiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Tidak harus terus ditambah. Seperti itu. Terus yang ketiga, cara mengatasi hama tikus. Tikus itu pekerjaannya apa Bapak Ibu? Merusak gitu ya. Ayo kita nalar sama-sama. Masa sih Gusti Allah ciptakan berusaha. Tikus itu tugas utamanya memakan sampah. Memang kadang-kadang minta maaf, kalau kita narik ke organik yang sebenarnya, kita kembali ke konsep penciptaan. Bapak Ibu, tidak ada yang diciptakan semua itu tanpa tujuan. Semua ada tujuan. Jadi tikus sendiri sebenarnya, kalau di tempat kami, jadi Bapak Ibu buat ZBT kan, itu diajari. Setelah jadi ZBT tadi, tambahkan gadung dan sambiloto. Gadung dan sambiloto itu adalah kombinasi untuk anti tikus. Karena gadung plus sambiloto itu keluarnya baunya adalah ular. Tikus itu takutnya sama ular. Tikus bukan dibunuh, semprot pinggir aja kayak berpagar. Nah, ketika kita magri dengan itu, ketika tikus mau nyerang, dia minggir. Ya nyerang punya tetangga sih pasti. Karena dia minggir gitu kan. Ya ini kita fair, tapi kita tidak membunuh. Sama kemarin ada tanya di mana itu, admin tanya ke saya, Pak ngatasi hama kera bagaimana? Kera itu paling nggak suka tahu. Kera kayak gitu paling nggak suka tahu. Jadi tanaman-tanaman di pinggir tanah kita kan mesti pinggir hutan ya. Semprot dengan kotoran ayam yang diberi dengan air leri. Fermentasi, semprotkan semuanya. Ketika kera itu bau itu dia minum, dia nggak suka bau. Kalau sampai tangannya kena kotoran ini, Bapak Ibu, sampai luka, sampai habis akan dia garuk, sampai mati. Itu kera. Jadi paham ya? Kita tidak berkuasa untuk membunuh. Ketika kita membunuh belum tentu dia salah. Biarkan dia pergi dengan cara. Ya dikorbankan siapa? Tetangga. Ya fair dong. Benar, saya di Sidoarjo Bapak Ibu, padi yang kita dan pertama pupuk Korea ini saya di Sidoarjo. Jadi supaya mengatasi hama tikus, Sidoarjo itu kan pusat kota dan tikusnya kan pasti banyak. Kita semprotlah dengan dengan
gadung dan sambiloto. Tanaman kita tidak dimakan ular, tetangga habis oleh itu. Oke, jelas. Tikus itu diciptakan untuk makan sampah. Hasilnya. Yang pertama adalah kacang tanah, yang kedua semangka atau melon. Kalau Bapak tanam semangka atau melon pasti manis. Terus seandainya ada lagi yang ketiga itu buah naga. Nah, jadi itu 3 pilihan. Boleh. Kalau kacang itu pasti enak, nggak terlalu besar, pasti rasanya gurih. Saya seumur hidup saya Bapak Ibu makan kacang terenak itu ada satu pulau di depannya Kupang, Indonesia. Di sana tidak ada tanahnya, itu batu bata. Tapi di sana ada lubang-lubang celah-celah batu karang itu yang kadang-kadang ada pasir sedikit. Orang sana biasanya tanam itu berarti bukan tanam di atas tanah, tanam di atas karang. Yang mengairi dia apa? Uap air dari laut. Tapi minta maaf, saya belum pernah merasakan kacang seenak daerah sana. Jadi kacangnya agak besar, manis, gurih, asin. Di air laut pun sama, pasar di pinggir pantai pun sama. Kalau buah naga memang dia di tanaman pasir. Dan dia kalau kena air laut pasti dia bisa bertahan dan manis. Terus kalau Bapak tanya perekat terbagus apa di dunia? Satu perekat yang paling bagus Bapak Ibu, namanya asap cair. Saya ini orang pelit Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kolam renang saya tadi? Itu kalau tempat dingin kayak gini buat kolam renang laku enggak kira-kira? Tidak ada orang renang ya? Karena tidak ada orang renang di air dingin, itu saya buatkan kolam renang. Ya, saya kasih pemanas. Pemanasnya dari mana? Di belakangnya kamar mandi kolam renang itu saya buatkan tubuh Bapak Ibu. Saya buatkan tubuh yang nanti ketika kita pemanasan, kita ambil asapnya, kita cairkan supaya kita bisa ambil asapnya. Jadi asap cair. Seandainya asap cair itu harga 10.000 1 liter. Setiap hari saya butuhkan kayu seandainya 1 pickup. 1 pickup itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar, ya kalau itu 600 berarti minimal saya dapat 60 sampai 100 liter per hari. Jadi akhirnya pas ini saya jual 10.000, berarti saya dapat paling tidak 600 sampai 1 juta lah. Nah, apa yang saya produksi sebenarnya bukan kolam renangnya. Kolam renang itu hanya bonus. Yang saya butuhkan dari kolam renang di air dingin berubah menjadi air panas adalah asap cairnya. Orang pelit atau enggak saya kalau gitu? Jadi orang sini semua bingung, kalau buat kolam renang siapa mau mandi? Ya jangan mandi di air dingin, ya kita sediakan air panas. Jadi kita sirkulasi dengan pemanasan. Itu bahasanya. Jadi teori gara-gara kata paham ya? Tahu asap cair? Tahu ya? Jadi kita harus buat kayak penyuling, bukan penyulingan, asapnya ditampung, kemudian disubing, dia keluar. Nah, asap cair itu Bapak Ibu keren. Bapak Ibu tahu enggak baunya asap cair? Sangit. Hilang-hilang Pak. Bisa hilang enggak? Tidak bisa hilang. 1 hari itu dicuci pakai sabun pun kadang-kadang enggak hilang, betul kan? Saya mau tanya kalau Bapak Ibu, dia nempelnya sangat kuat. Terus yang kedua yang keren lagi, di mana ada asap, binatang mau mendekat enggak kira-kira? Nah, itu bonus. Asap cair bisa juga sebagai pesta. Oke Pak J. Ada lagi yang mau tanya? Mari belakangnya baik. Mari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asam Sulaiman. Saya petani mangga Pak. Betul. Di sana itu mayoritas orang itu pakai paku. Iya. Menyiasati gimana caranya saya nggak usah pakai paku sebab saya ingin organik. Betul. Dan yang kedua Pak, di sana itu yang paling mahal itu kan ini buah pertama. Iya. Kalau setelah paku kan mungkin habis buah pertama bunga pertama Pak ya. Iya betul. Tapi setelah bunga kalau hujan Pak pasti rontok. Siasatnya adalah orang sana itu Pak harus difumi, disemprot. Sedikit dan betul. Sekarang disemprot, besok hujan, lusa nggak disemprot hancur Pak. Jadi setiap hujan minimal 2-3 kali harus disemprot lagi. Betul.
Ya, funginya Pak mahal di sana itu Pak, pakai Amstar. Gitu, gitu. Hanya sih kita jalan. Waalaikumsalam. Bapak nanti bisa buat begini. Yang pertama, jadi fungi terbagus Bapak Ibu adalah yang mengandung sulfur belerang. Bapak bisa menggunakan belerang itu bisa rusak, bisa hancur ketika ditambah dengan soda. Jadi kalau belerang plus soda api itu ketika dicampur dia akan meleleh dan itu bisa kita gunakan dosisnya 50 ml per tangki. Seandainya Bapak masih bingung buatnya, nanti Sidoarjo ada saya yakin kita coba tanya yang belerang kita buat juga Pak yang itu. Murah sih harganya, Bapak mau berapa boleh. Karena buatan saya sendiri. Banyak yang jual, saya tidak tahu. Terus yang kedua begini, untuk memacu perbuahan, begini, Bapak Ibu. Mangga ini kan tanaman musiman. Kita sebenarnya bisa setting. Semua tanaman buah durian, alpukat, mangga itu bisa kita setting. Kapan sih tanaman itu bisa berbuah? Ketika di masa perubahan, betul ya? Kayak begini, ini kan ketika kemarau panjang, mangga berbuah. Karena air sedikit dia langsung berbuah. Terus yang kedua, seandainya kita melakukan pembuahan secara berbeda alam. Dengan cara apa? Bapak, tadi kan sudah berkasihkan siram dengan kasih. Dosisnya adalah seberapa besar tajuknya. Seandainya tajuknya ke kanan kiri 6 meter, berarti dosisnya adalah 600 ml. Dicampur dengan air 6 liter, dikocorkan di pinggir-pinggir. 1 minggu, 2 minggu pasti buah. Terus yang kedua, kalau bisa buahnya jangan pas hujan Pak. Jadi kira-kira sudah mulai hujan 1 kali, 2 kali langsung semprot dengan ini supaya dia buah. Sehingga ketika sudah pentil dia aman. Tidak busuk. Nah, kalau seandainya penyemprotannya berikutnya apa? Kalau yang dengan yang organik, Bapak tadi kan sudah buat ZPT. Gunakan ZPT untuk buah. ZPT untuk buah tadi kan cuma dijelaskan ZPT untuk daun. Kalau untuk buah itu banyak apa? Carilah buah-buah yang ada huruf K-nya. Terserah, pokoknya ada huruf K-nya. Semangka, nangka, gitu ya. Kepok, ketela bukan buah. Ada yang buat ketela. Semakin banyak buahnya Kersen, salah, Rates. semakin nggak ada. Asyik bijinya payah itu. Jangan sampai nanti semua ditambahkan di Jadi carilah buah yang ada huruf K-nya. Paling gampang cari di internet Pak, di Google. Buah yang ada huruf K semua. Dan nanti Bapak fermentasi seperti buat ZPT kalau tadi. Terus supaya buah ini nanti bertambah dengan bunyi, tambahkan bunyi dan seperti itu. Kira-kira bisa ya. Kalau dengan ZPT tadi dosisnya 250 ml per tangki 15 liter. Tetapi jika Bapak nanti gunakan yang sulfur, dosisnya cuma 50 ml per tangki. Lebih dari itu terlalu resiko. Itu nyimbangnya. Mari yang lain silakan. Mari Pak. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Bapak ya. Saya mau mengembangkan ini Pak. Pohon kopi Pak. Itu sering setiap tahunnya itu dalam 1 hektar itu pasti mati antara 10 sampai 20. Matinya kena busuk dari bawah atau bagaimana Pak? Coba ceritakan matinya seperti apa. Busuk dari bawah Pak. Baik. Ya. Musim kemarau atau musim penghujan? Itu biasanya habis musim Pak. Baik. Masuk musim penghujan seperti ini ya. Enggak musim panen Pak. Musim panen. Ya, Oke, habis itu baik. nanti berapa bulan dia nanti Mati. mati. Oke, baik. Yang kedua, bagaimana mengusir
ini Pak, kelelawar itu banyak di rumah itu kan. Kadang-kadang koinnya atau bekas-bekas makanan buah-buahan itu ada di bawah, jadi kotor itu. Terus baunya juga Nggak enak. nggak enak. Yang ketiga ini bagaimana, apakah kohe itu Pak, di tempat saya itu ada burung yang kecil itu yang seriti itu Pak, yang di atas rumah itu sampai bertahun-tahun itu kohenya itu sampai banyak Pak. Itu ada apa, bisa bermanfaat untuk pupuk gitu Pak? Baik. Begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada paniki di sini. Sayang Pak, jauh dari orang Manado. Kalau dekat orang Manado, kelelawarnya yang habis. Itu dimasak paniki ya. Nah, caranya atasi satu. Kelelawar itu kalau mau perangkap adalah jaring kelelawar atau dipancing kelelawar itu gantung-gantung di pinggir, kasih buah-buahnya, dia akan makan, dia akan tergantung-gantung seperti itu. Terus yang kedua, seandainya kalau saya kan bersyukur kalau ada kotoran kelelawar. Ini teori gara-gara lagi. Kalau saya dapat kotoran kelelawar, Bapak Ibu tahu nggak kotoran kelelawar itu kencingnya atau beraknya dari mana? Bukan. Anusnya di mana? Mulut. Iya. Dia tidurnya bagaimana? Satu-satunya binatang yang punya enzim pengurai itu bagus adalah kelelawar. Jadi Pak, kotorannya kumpulkan. Kalau Bapak punya tambak 1 hektar, cuma butuh 20 kilo, taburkan di situ. Air yang keruh jadi bening, air yang rusak jadi bersih, air yang bau kolamnya lele nih, kolam lele yang bau itu kasih kotoran kelelawar 1 genggam atau 2 genggam, itu bakterinya netral semua. Itu kelebihan kotoran kelelawar. Jadi istilah itu keren Bapak Ibu. Dia diciptakan makhluk itu dengan fungsinya masing-masing. Terus yang kedua, buah yang dipilih boleh dipilih kelelawar. Kelelawar yakin Pak, nggak akan bisa makan biji kopi. Betul atau tidak? Wong luwak yang sebesar itu aja kotorannya laku 1 juta Pak. Betul tidak? Dan utuh, nggak luka itu bijinya. Artinya apa? Bapak dibantu manen yang terbaik kopinya. Kan pasti tua yang dimakan oleh luwak, yang dimakan oleh codot. Betul kan Pak ya? Terus yang kedua kumpulkan. Jadi silakan dipilih. Biarkan dia ada, Bapak manfaatkan limbahnya dia. Atau kalau Bapak mau, mereka tidak ada, buatkan pancing. Pancing ikan itu Pak. Gantung, kasih tali begini, terus di dalamnya itu kasih gantung buah-buahan apa. Dia akan makan dan dia akan gantung begitu. Kalau Bapak nanti mau seperti sebelah Bapak orang Manado, tinggal masak paniki. Kenapa busaniumnya sudah busuk? Berarti apa yang dibutuhkan? Ketika setelah panen dia busuk, berarti dia kekurangan nutrisi. Bagaimana caranya? Kopi juga butuh perawatan. Kopi juga butuh nutrisi. Minimal 2 deh. Yang pertama berikan pemenah tanah 6 bulan sekali. Kemudian yang kedua berikan NPK orbi dan yang cair 6 bulan sekali. Dosisnya tadi 0,6 per pohon. Sorry, untuk kopi kok 0,6. Kopi itu lebarnya berapa tahun itu Pak? Maaf Pak. 30 tahun. Kalau puluhan tahun ya. Ini lebarnya tajuknya dikalikan 0,1. Kalinya lebarnya 2 meter berarti 0,2. Itu Pak ya. Jadi dosis ini adalah tajuk dikali 0,1. Lebar tajuk. Diameternya. Sawit, nah ini tadi kan saya bilang apa tadi yang tadi itu yang 0,6 tadi. Mangga.